Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel YouTube Hewan Sehat TV. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Yudi Gunawan dari Klinik Hewan Sriwijaya Vipet Palembang. Channel ini dibangun bukan untuk menggurui siapapun, tapi untuk berbagi informasi, sharing pengetahuan seputar kesehatan hewan dan tips-tips perawatan kepada teman-teman semua, baik kepada pet lover maupun kepada pawrens. Sebelum masuk ke materi hari ini, perkenalkan saya dan segenap kru, kami semua memohon doa dan bantuan yang sebesar-besarnya dari teman-teman semua dengan cara klik tombol like dan subscribe, comment and share, aktifkan juga notifikasi loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan maju. Kedepannya, kami berencana akan menggunakan sebagian dari penghasilan channel ini untuk membantu anabul-anabul yang terlantar di luar sana, terutama bantuannya berupa makanan, obat-obatan, perawatan kesehatan, dan operasi bila diperlukan. Jadi, dengan aktif nonton video di channel ini, teman-teman telah membantu kami mengembangkan channel ini, sekaligus juga teman-teman telah ikut serta membantu anabul-anabul yang terlantar di luar sana. Baiklah, mari kita masuk ke materi hari ini. Vaksinasi. Apa yang kira-kira teman-teman power dan pet lover yang terlintas di pikiran teman-teman power dan pet lover ketika mendengar kata-kata vaksinasi? Apalagi jika ini berkaitan dengan vaksinasi pada anabul kita, baik anabul kucing maupun anabul anjing. Buat teman-teman yang belum tahu, sedikit saya beri gambaran, vaksinasi adalah upaya medis yang dilakukan untuk menimbulkan kekebalan, untuk menimbulkan antibodi di dalam tubuh anabul kita dengan cara menyuntikkan, memasukkan patogen atau kuman yang sudah dilemahkan terlebih dahulu. Jadi tujuan vaksinasi ini adalah untuk memberikan kekebalan di dalam tubuh anabul kita, terbentuknya antibodi, sehingga ketika muncul serangan virus dari lingkungan, dari lapangan, tubuh anabul kita sudah memiliki antibodi spesifik yang siap untuk menangkal, yang siap untuk menetralisir, yang siap untuk melawan dari serangan virus-virus di lapangan. Nah, sekarang kira-kira ada nggak sih yang perlu teman-teman power dan pet lover pertimbangkan atau pikirkan sebelum membawa anabulnya untuk divaksinasi di dokter hewan? Di informasi by ilustrasi kali ini, kami akan sampaikan ada setidaknya 4 pertimbangan yang menurut kami perlu teman-teman power dan pet lover pikirkan, perlu teman-teman power dan pet lover pertimbangkan sebelum memutuskan untuk membawa anabulnya ke dokter hewan untuk divaksinasi. Apa saja 4 pertimbangan itu? Silahkan tonton video ini sampai selesai, tonton informasi by ilustrasinya sehingga teman-teman bisa memahami dan mendapatkan informasinya secara utuh. Silahkan. Inilah informasi by ilustrasi, informasi yang kami sampaikan secara ilustrasi agar teman-teman lebih bisa mengerti, agar teman-teman tidak mudah paham dan mendapatkan pengetahuan yang kami sampaikan secara utuh. Nah, di informasi by ilustrasi kali ini, kami akan sampaikan 4 pertimbangan yang perlu sekiranya teman-teman power dan pet lover pikirkan, pertimbangkan sebelum memutuskan untuk membawa anabul kesayangannya ke dokter hewan untuk divaksinasi. Apa saja 4 pertimbangan tersebut? Baiklah, kita masuk ke pertimbangan yang pertama. Pertimbangan pertama yaitu anabulnya harus cukup umur. Anabul sebelum menerima vaksinasi pertama, power pet lover ya, harus berumur minimal 2-3 bulan. Jadi sebelum divaksinasi pertama kali, anabulnya sebaiknya berumur sekitar 2-3 bulan. Kenapa harus di umur tersebut, umur 2-3 bulan? Ini karena ada hubungannya dengan maternal antibody. Jadi anabul ini, teman-teman power pet lover, mendapatkan warisan maternal antibody dari ibunya, dari induknya, dari emaknya, sejak dari kandungan sampai pada umur tertentu. Nah, maternal antibody ini konsentrasinya mulai turun ketika memasuki usia 6-8 minggu. Maternal antibody ini nilai cukup efektif untuk melindungi anabul dari serangan berbagai infeksi virus. Karena itu, selama konsentrasi atau titer antibody, maternal antibody dalam tubuh anabulnya ini masih tinggi, maka si anabul ini akan cukup imun, akan cukup kuat terhadap serangan berbagai infeksi virus. Tetapi ketika maternal antibody ini mulai drop, mulai turun titernya, konsentrasinya di dalam tubuh, yaitu ketika memasuki umur sekitar 6-8 minggu. Karena itulah ketika umur 6-8 minggu,
perlu ditambah dengan vaksinasi agar antibodi anabul ini cukup kuat, atau bisa dikatakan untuk memperkuat kembali antibodi anabul ini sehingga bisa bertahan, sehingga bisa kuat menangkal serangan berbagai infeksi virus. Itulah kenapa rekomendasi vaksinasi pertama untuk anabul itu di umur 2-3 bulan, yaitu umur di mana kondisi ketika maternal antibodi anabulnya sudah mulai drop, ditambah dengan vaksinasi sehingga harapannya antibodinya akan naik lagi dan anabulnya akan imun lagi, akan kuat lagi menangkal serangan berbagai infeksi virus. Itulah alasannya kenapa anabul kita sebaiknya divaksinasi pertama kali minimal umur 2-3 bulan. Lalu bagaimana dokter jika anabul saya lebih dari 3 bulan atau bahkan lebih dari setahun, apakah masih boleh divaksin? Jawabannya adalah sangat boleh, karena tidak ada kata terlambat untuk memulai vaksinasi. Power and Pet Lover, perlu diketahui, perlu diingat bahwa vaksinasi itu sangat penting untuk anabulnya. Virus itu tidak punya obat khusus, jadi di dunia ini tidak ada obat khusus yang benar-benar efektif untuk melawan virus. Yang paling efektif untuk melawan virus adalah antibodi. Nah, antibodi ini dibentuk salah satunya dengan cara divaksinasi. Untuk anabul yang usianya di bawah setahun, kami merekomendasikan vaksinasi sebaiknya dilakukan minimal 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Antara tahap pertama dan tahap kedua itu diberi jarak sekitar 4 minggu atau sebulan. Begitupun juga dengan vaksinasi tahap kedua dan ketiga itu juga diberi jarak sekitar 4 minggu atau sebulan. Setelah itu, antara vaksinasi ketiga dan vaksinasi tahunan sekitar berjarak antara sekitar 10-12 bulan atau setahun lamanya. Nah, jadi vaksinasi di bawah setahun itu bertahap, 3 tahap. Setelah selesai, baru lanjut ke vaksinasi tahunan. Vaksinasi tahunan dilakukan setiap tahun seumur hidup anabulnya. Karena apa? Karena serangan virus tidak mengenal waktu. Jadi jangan sampai program vaksinasinya jebol. Jadi vaksinasi dilakukan secara teratur. Ya teman-teman Power and Pet Lover ya. Itu pertimbangannya. Yang pertama. Lalu pertimbangan yang kedua adalah harus dalam kondisi fit dan prima. Nah, jadi Power and Pet Lover, sebelum dilakukan vaksinasi dokter hewan untuk anabulnya, pastikan anabul dalam kondisi fit dan prima, tidak sedang dalam masa perawatan dan pengobatan. Meskipun ini cuma perawatan dan pengobatan kulit, mungkin untuk beberapa kondisi penyakit kulit yang ringan tidak apa-apa divaksinasi sambil divaksinasi, tapi sebaiknya menunggu kondisinya benar-benar fit dan prima. Lalu tidak sedang stres dan tidak sedang ketakutan. Di sini stres dan ketakutan yang kami maksud di sini adalah stres dan ketakutan ketika anabul baru pindah ke rumah barunya. Jadi ketika teman-teman Power and Pet Lover baru adopsi anabul, jangan langsung divaksin jika anabulnya masih tampak stres dan ketakutan, jika anabulnya belum mampu beradaptasi dengan baik di rumah barunya. Sebaiknya jangan dulu divaksin, tunggu, sabar dulu sampai anabulnya benar-benar nyaman, tidak stres lagi, sudah mau main-main, tidak lagi ketakutan di rumah barunya, barulah kita bawa ke dokter hewan untuk divaksin. Atau kalau mau lebih enak sebenarnya anabulnya ini teman-teman Power and Pet Lover adopsi setelah divaksin yang pertama. Nah, di sini juga direkomendasikan supaya anabulnya divaksin dalam kondisi fit dan prima, tidak sedang muntah dan juga diare. Lalu bagaimana dokter jika seandainya muntahnya ini cuma muntah biasa, misalkan muntah bulu atau muntah karena kebanyakan makan atau diare karena salah makan, apakah boleh divaksin? Pada kondisi-kondisi tertentu ketika anabulnya tampak masih fit dan prima dan dicek kondisi umumnya sama dokter hewan dan dinyatakan boleh divaksin, sebenarnya masih boleh. Tetapi akan lebih baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena kita tidak pernah benar-benar tahu kondisi
Anabulnya, kenapa dia muntah, kenapa dia diare, apakah benar-benar cuma salah makan atau ada yang lain. Sebaiknya dijaga saja, ditunggu saja sampai kondisinya benar-benar fit dan prima. Walaupun itu cuma muntah dan diare ringan saja menurut teman-teman power pet lover. Tetap kembali lagi dijaga agar divaksinasi ketika kondisi tubuh anabul kita dalam kondisi fit dan prima. Kayak doginya kan fit dan banget ini rajin fitness kayak doginya ya, six pack doginya ini. Baiklah, lalu pertimbangan ketiga apa itu? Pertimbangan yang ketiga adalah tidak sedang hamil ya teman-teman power pet lover. Untuk anabul yang sedang hamil sebaiknya ditunda dulu vaksinasinya. Karena apa? Karena berisiko terhadap ibu dan janin, dapat memicu kontraksi yang bisa berakhir dengan keguguran. Karena apa? Karena dapat memicu stres yang berlebihan. Sama seperti kita di manusia, saat sedang hamil pasti kan moodnya berubah-ubah, gampang stres. Karena apa? Karena faktor hormonal dari masa-masa kehamilan. Nah, jadi kan kasihan ketika si induknya ini, si emaknya ini, si ibunya ini sudah stres karena kondisi hamilnya, ditambah lagi dengan stres karena efek post vaksinasi. Nah, sedikit saya jelaskan teman-teman power pet lover ya. Efek post vaksinasi atau efek setelah vaksinasi pada anabul itu berbeda-beda tergantung dengan kondisi dan daya tahan si anabulnya. Ada beberapa anabul yang setelah divaksin tampak fine-fine saja, tampak sehat-sehat saja, seperti tidak ada apa-apa. Tetapi ada juga beberapa anabul yang ternyata setelah divaksin agak drop kondisinya, jadi demam-demam ringan, lemes, lesu. Jangan panik, jangan khawatir, itu hal yang biasa, efek dari post vaksinasi. Biasanya efek post ini akan berjalan sementara, hanya akan berlangsung sementara dan akan hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Tetapi kondisi efek post vaksinasi ini bisa menjadi lebih berat ketika anabulnya sedang stres berat. Salah satunya kondisi stres berat itu yaitu kondisi sedang hamil. Karena itulah sebaiknya anabul yang sedang hamil ditunda dulu vaksinasinya. Oke, teman-teman power ya. Jangan vaksinasi pada anabul yang sedang hamil. Oke. Lalu pertimbangan yang terakhir, pertimbangan yang keempat yaitu sebaiknya tidak sedang birahi. Karena apa? Karena saat anabul kita lagi birahi, saat anabul lagi kasmaran berat, itu biasanya menjadi lebih agresif sehingga sulit untuk dihandle dan membahayakan anabulnya sendiri maupun kita power pet lover dan dokter hewan juga ketika akan melakukan vaksinasi. Beresiko tergigit, tercakat dan sebagainya. Dan anabul sendiri yang sulit dihandle ketika kita paksa untuk menghandle vaksinasi, beresiko juga terluka selama proses penghandlean atau proses pengendalian untuk divaksinasi. Karena kan biasanya dia jadi lebih agresif, anabul ini lebih melawan, akibatnya bisa keseleo, bisa terluka tubuhnya selama kita mencoba untuk menghandle-nya ketika akan divaksinasi. Selain itu juga sangat rentan dengan stres ya teman-teman power pet lover. Bayangin aja ketika hormon lagi tinggi-tingginya, yang dipikirkan itu cuma kawin dan mating, yang dipikirkan sama anabul kita cuma pasangannya saja. Kadang-kadang ketika sedang birahi berat seperti ini teman-teman power pet lover, anabul ini kadang sampai nggak terlalu mikirin makan. Bayangin loh, makan aja sampai nggak terlalu dipikirinnya. Bahkan mainan favoritnya sekalipun kadang sama dia dicuekin. Karena apa? Karena dia masih kepikiran terus dengan pasangannya untuk mating, untuk kawin, dan itu kadang bisa memicu stres yang berat ketika proses kawinnya belum tersalurkan dengan baik. Nah, anabul yang stres berat seperti ini lalu kita paksa dengan vaksinasi, inilah yang akan menjadikan double stresnya. Udah stres karena mikirin mating, kawin pasangannya, stres juga ditambah efek dari post vaksinasi. Akibatnya efek vaksinasi bisa menjadi kurang optimal. Nah, tetapi sebenarnya masih bisa dilakukan juga dengan pengawas khusus. Jadi jika teman-teman power pet lover masih ingin maksa dalam tanda kutip ya
untuk memvaksinasi anabulnya ketika sedang birahi sebenarnya masih boleh, tapi dengan pengawasan khusus dan juga dengan kondisi tertentu. Kami rekomendasikan yaitu apa? Yaitu dilakukan vaksinasinya setelah proses mating, setelah proses kawinnya selesai. Jadi dahulukan dia kawin dulu, dahulukan dia mating dulu, lalu kasih istirahat dulu lah. Kasih dia istirahat dulu anabul kita ini. Setelah dia istirahat, kondisinya agak bagus, mendingan baru boleh divaksinasi kalau memang masih mau divaksin ketika dalam kondisi sedang birahi. Dan yang divaksin pun itu adalah anabul yang cowok. Jangan divaksinasi anabul yang cewek. Karena apa? Karena anabul yang cewek setelah proses kawin, setelah proses mating, ada kemungkinan apa coba? Hamil. Iya benar, ada kemungkinan anabulnya hamil dan cewek ini. Dan kembali ke pertimbangan yang ketiga, sebaiknya vaksinasi tidak dilakukan ketika anabul sedang hamil, apalagi ketika baru mating, baru selesai kawin itu hamil. Pastikan hamilnya hamil muda. Ibu-ibu yang lagi hamil muda, stres berat, banyak ngidamnya, hormonnya lagi labil-labilnya. Jadi, kalaupun mau divaksin kepada anabul yang sedang birahi, pastikan anabul yang cowok dulu, yang jantan dulu. Anabul yang cewek tunda dulu karena ada kemungkinan dia hamil. Ya, itulah pertimbangannya teman-teman Power Pet Lover yang sekiranya perlu teman-teman Power Pet Lover pikirkan sebelum membawa anabulnya ke dokter hewan untuk divaksin. Dan vaksinasi hanya ke dokter hewan, jangan ke dokter yang lain ya teman-teman ya, karena beda ilmunya, beda pasien juga. Ya. Sampai bertemu di ilustrasi by informasi informasi by ilustrasi berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Sampai bertemu, see you soon.